Shalom semua. Kami dari Sekolah Negara Harapan Gunung Agung, kelas 9, kelompok 2 interdisiplin. Kami di sini akan menjelaskan kepada kalian semua cara membuat tempe dari tugas bioteknologi kami. Selain membuat tempe, kamu juga membuat produk dari tempe, yaitu teman atau tempe mendol enak. Selamat menyaksikan. Pertama, masukkan kedelai ke dalam wadah. Lalu cuci kedelai hingga bersih. Lalu buang air cucian kedelai. Setelah itu masukkan kedelai ke dalam panci yang berisi air. Lalu rebus kedelai selama 30 menit. Setelah direbus, angkat kedelai dan pindahkan ke wadah lain. Kemudian bilas kedelai sampai bersih. Diamkan kedelai selama 1 malam. Setelah dibiarkan selama 1 malam, cuci kedelai sampai bersih. Proses pembuatan tempe menggunakan teknik fermentasi. mikroorganisme tempe adalah Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligospor. Lalu kedelai akan menghasilkan benang-benang halus yang disebut hifa. Rebus kedelai sampai matang atau sekitar 30 menit. Jika sudah matang, angkat, buang air sisa rebusan kedelai. Lalu dinginkan kedelai. Setelah dingin, taburkan ragi. Aduk ragi secara merata. Kemudian masukkan kedelai ke dalam plastik yang sudah diberi lubang. Setelah itu rekatkan ujung plastik menggunakan lilin. Lalu diamkan di tempat yang tertutup. Hasil selama 2-3 hari. Proses pembuatan teman. Potong tempe menjadi 4 bagian. Lalu masukkan ke dalam wadah. Siapkan air dalam panci. Rebus air hingga mendidih. Setelah mendidih, kukus tempe sekitar 15 menit.
Masukkan bumbu-bumbu ke dalam chopper. Haluskan bumbu. Setelah itu hancurkan tempe yang sudah dikukus. Lalu masukkan bumbu halus. Kemudian campur merata. Kemudian bentuk adonan menjadi bentuk lonjong. Setelah itu goreng adonan sampai golden brown. Mikroorganisme yang berbahan pada tempe yaitu Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus. Fermentasi dilakukan dengan menimbulkan jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus pada biji kedelai. Pada proses pembuatan pertumbuhan jamur akan menghasilkan benang-benang yang disebut hifa. Mendol memiliki keunikan pada aromanya. Terdapat aroma wangi daun jeruk dengan sedikit rasa pedas dari cabai merah. Kami melakukan pemasaran. Yang pertama itu kami membuat poster. Lalu yang kedua kami menyebarkan melalui media sosial. Sasaran kami yaitu warga Sekolah 6 Daerah Harapan Gunung Lagung. Nah, jadi di tugas ini kami memakai alat dan bahan. Alat dan bahan yang kami pakai itu ada 12. Yang pertama adalah saus. Saus yang kami pakai itu harga satuannya 11.000 dan kami membeli satu. Lalu yang kedua adalah bawang putih. Bawang putih itu harga per 100 gramnya itu 6.000, sedangkan kami membeli 50 gram berarti 30.000. Nah, terus yang ketiga itu minyak. Minyak yang harga satuannya itu adalah 16.000 per liter. Kami membeli 1 liter dan harganya 16.000. Lalu tempe. Tempe itu kami sudah buat sendiri. Yaitu dari kedelai. Kedelainya itu per harga satuan atau per kilonya itu 16.000. Sedangkan kami membuat 2 kilo berarti 32.000 yang kami keluarkan untuk membeli kedelai. Lalu raginya itu per picis itu 1.000, sedangkan kami beli 2 picis yaitu 2.000. Nah, lalu ada juga plastik untuk pembuatan tempenya itu 2.000 per picis. Kami membeli 1 picis yaitu yang kami keluarkan uangnya 2.000. Nah, lalu yang kelima itu bawang merah. Bawang merah itu per 100 gram itu 8.000, sedangkan yang kami beli itu 50 gram yaitu 4.000. Nah, lalu ada tusuk sate. Tusuk sate itu 2.000 per 25 tusuk. Kami membeli 25 tusuk ya uang yang kami keluarkan yaitu 2.000. Nah, lalu ada kertas makan. Kertas makan itu 1.000 per 5 lembar. Kami membeli 25 lembar, jadi uang yang kami keluarkan itu 5.000. Nah, lalu ada kencur garam. Kencur dan garam itu tidak mengeluarkan uang karena kencur dan garam dari kami sendiri. Nah, lalu ada ketumbar. Ketumbarnya itu 1.000 per picis. Kami membeli 1 picis dan juga ada Royco 100 perak per picis. Kami membeli 4 picis yaitu 2.000. Nah, lalu ada cabai. Cabainya itu dari kami sendiri makanya tidak mengeluarkan uang. Lanjut di tabel pemasukan. Di tabel pemasukan terdapat 25 pembeli. Di 25 pembeli ini terdapat 57 picis produk kami terjual. Lalu rata-rata orang membeli itu ada 2 picis dan median atau nilai tengahnya itu adalah 2 picis. Sebelum kami mencari luas kerucut, kami sebelumnya mencari garis pelukis. Itu rumusnya akar R kuadrat ditambah T kuadrat sama dengan akar 7/2 ditambah 9/2 sama dengan akar 49 ditambah 81 soalnya sama dengan akar 131 yaitu 11,4 cm pangkat 2. Lalu sesudah mencari garis pelukis, kami mencari luas kerucut. Rumusnya itu luas sama dengan buka kurung PR kali R kali S
tutup kurung ditambah PR kali R kuadrat, tutup kurung. Lalu buka kurung, 22/7 dikali 7 kali 11,4 tutup kurung ditambah 22/7 dikali 7 kuadrat. Lalu buka kurung, 25.018 ditambah 154, hasilnya itu 404,8 cm kuadrat. Juga mencari volume kerucut. Rumus volume kerucut yaitu 1/3 dikali PR kuadrat dikali T sama dengan 1/3 dikali 22/7 dikali 7 kuadrat dikali 9. Hasilnya itu 1/3 dikali 22 dikali 63. Nah, jadi ada yang bisa dibagi dengan 3, yaitu 63 dibagi 3 yaitu 21. Sama dengan 22 dikali 21 hasilnya 462 cm kuadrat. Sekian dari kami, terima kasih.